Pernahkah kalian melihat fenomena di mana sebagian orang merasa gaya hidup bebas dan glamor itu lebih terhormat daripada sebuah ikatan yang tulus? Mari kita telusuri sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Bayangkan seorang anak perempuan yang sejak kecil selalu dituruti semua keinginannya. Apapun itu, tumbuh dewasa tanpa pemahaman akan nilai usaha dan batasan. Menginjak usia remaja, ia mulai terpapar tontonan tentang gaya hidup bebas tanpa aturan. Inspirasi yang salah ini membuatnya mulai terjerumus dalam pergaulan yang kurang sehat, mengabaikan nasihat orang tua yang peduli padanya. Semakin dewasa, keinginannya akan kemewahan semakin menjadi jeti, tas mahal, gawai terbaru, perawatan kecantikan yang harganya selangit. Sementara, kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, jalan pintas pun terasa menggiurkan. Ia mulai mencari perhatian dari pria-pria mapan, menukar perhatian dengan materi, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Baginya, yang penting semua keinginan duniawinya terpenuhi saat itu juga. Setelah lulus sekolah, kebebasannya seolah tak terbatas lagi. Ia menjalin hubungan tanpa komitmen, hidup bersama tanpa ikatan suci, semua demi mempertahankan gaya hidup mewah yang ia dambakan. Jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran mahal, semua itu menjadi standar hidupnya, yang dibiayai oleh pasangannya. Ia kemudian menikah dengan seorang pria kaya yang ia temui di lingkungan pergaulan malamnya. Namun, pernikahan tidak mengubah kebiasaannya. Bahkan setelah memiliki anak, prioritasnya tetap pada gemerlap dunia malam dan penampilan fisik yang memukau. Roda kehidupan berputar. Ketika bisnis suaminya mulai goyah dan tak lagi bisa memenuhi tuntutan gaya hidupnya yang semakin tinggi, kekecewaan pun muncul. Ia menyalahkan pasangannya, menganggap semua laki-laki tidak bertanggung jawab, lalu memilih untuk berpisah. Ia lupa bahwa fondasi hubungannya sejak awal memang dibangun di atas materi, bukan ketulusan. Kini, ia dihadapkan pada kenyataan, tanpa keahlian khusus dan terbiasa hidup mewah. Ia merasa tak punya pilihan. Saat tawaran datang untuk menjadi pendamping di dunia hiburan, ia menerimanya dengan dalih demi anak. Padahal, ini adalah puncak dari rangkaian pilihan keliru yang telah ia buat sepanjang hidupnya. Jika beruntung, ia mungkin menjadi simpanan seseorang yang berpengaruh. Namun esensinya tetap sama. Ironisnya, setelah berhasil mengumpulkan sedikit harta dari jalan yang salah itu, ia mulai merasa superior. Ia memandang rendah peran seorang istri sah, menganggap mereka terkekang dalam sistem yang kuno. Ia berkata bahwa hidup mandiri versi dirinya jauh lebih baik daripada menjadi seorang istri yang tersiksa. Ia gagal menyadari bahwa sumber masalahnya adalah pilihan hidupnya sendiri, pergaulannya yang salah, dan standarnya yang tidak realistis. Pada akhirnya, ia bukan hanya